Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Presidenku, Bapak Insinyur Joko Widodo yang dimuliakan Allah. Keikhlasan Bapak menerima saran kami merupakan berkah bagi bangsa ini, bagi rakyat ini. Saat ini bangsa ini sedang menerima sunatullah berupa COVID-19. Kalau kita bicara sunnatullah, berarti semuanya itu kita kembalikan kepada Allah dan kita harus berusaha untuk menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kami menyampaikan sedikit buah pikiran kami kepada Bapak yang mudah-mudahan bisa diterima, bisa dimanfaatkan untuk menghadapi masa-masa krisis yang akan datang ini. Yang pertama, sudah benar ikhtiar dilakukan untuk memulihkan kesehatan. Untuk itu kita minta kepada masyarakat ini, pada rakyat Bapak, agar sepenuhnya, sesada-sadarnya menyadari bahwa COVID itu sangat berbahaya, bahwa COVID itu sangat menular, dan bahwa COVID itu sebenarnya ada. Oleh karenanya, kami menyarankan pada umat ini untuk disiplin, tetap teguh melaksanakan protokol kesehatan. Dalam hal ini, sepenuhnya menggunakan masker sebagaimana telah diarahkan oleh Menteri Kesehatan kita. Terus yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau disinfektan dengan menggunakan air yang mengalir dan tidak mengusap muka, mata, hidung, dan mulut kecuali setelah membersihkan tangan dengan sabun. Dan bila mungkin saya bilangkan jaga jarak sebagaimana saya tentukan itu 2 atau 1,5 meter atau 1 meter. Ini bila mungkin. Kenapa saya katakan bila mungkin? Inti daripada pencegahan penularan COVID ini, kalau menurut saya itu harus terletak pada penggunaan masker dan cuci tangan. Ini intinya di sana, critical point-nya. Oleh karena itu, kami menyarankan pada pemerintah sepenuhnya pengadaan penyediaan masker dengan harga atau bila mungkin berikan cuma-cuma kepada masyarakat. Demikian juga dengan alat pencuci tangan tadi. Dan bila mungkin ya menjaga jarak. Di sisi lain, kita juga tidak melupakan karena antara pemulihan kesehatan dan ekonomi ini seperti mata uang. Sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan harus bersamaan. Dari sisi perbaikan ekonomi, kami menyarankan sebenarnya lah kita itu memiliki kekuatan yang selama ini tidak terangkat ke permukaan, yaitu masyarakat kita, rakyat kita yang bergerak di bidang informal, ekonomi informal, yaitu usaha kecil dan menengah, yang katanya jumlahnya mencapai 40 juta pelaku-pelaku ekonomi informal. Kalau 40 juta itu adalah kepala keluarga, berarti kalikan 4, sudah 160 juta rakyat Indonesia ini diberi nafkah oleh usaha-usaha informal tersebut. Belum lagi setiap usaha-usaha, pelaku-pelaku usaha itu dibantu oleh 1 orang pembantu. Nah, katakanlah 1 orang pembantu itu juga menghidupi 4 orang anak. Berarti sudah lebih 200 juta rakyat kita ini hidup dari rezeki informal tersebut. Untuk itu kami menyarankan pada Bapak Presiden, posisikan mereka ini sebagai alat Bapak untuk mensejahterakan rakyat ini, itu pertama. Oleh karenanya kami menyarankan, penuhilah kebutuhan dan keinginan pelaku UKM ini. Hakikatnya UKM itu membutuhkan modal kerja, yang mana modal kerja ini
mereka itu sulit mengalami kesusahan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu kami menyarankan, penuhilah kebutuhan mereka, berilah mereka modal kerja, apakah itu dalam bentuk pinjaman tanpa jaminan dan berbunga rendah. Terus yang kedua, mereka itu membutuhkan bimbingan. Bimbingan apa? Berilah mereka bimbingan, penyuluhan-penyuluhan, khususnya mengenai pengetahuan seperti manajemen, seperti marketing, seperti administrasi, seperti pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan usaha-usaha dagang tadi. Dan kalau kita berbicara kualitas ataupun juga etos kerja, usaha-usaha kecil ini memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Seperti tukang bubur, jam 2 subuh mereka sudah bangun pagi-pagi hari untuk memasak buburnya. Demikian juga dengan pelaku-pelaku usaha lainnya seperti warung-warung Tegal, warung makan. Seperti juga lagi yang lain-lainnya, tukang bakso, ataupun juga tukang gado-gado, ataupun juga kita lihat pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional, tukang jual ikan, tukang jual sayur. Pagi hari mereka sudah hidup, sudah bangun bekerja, sudah bangun berusaha. Berarti etos kerja mereka itu tinggi. Kalau kita melihat kualitas kerja mereka, mereka tuh punya kualitas yang tinggi. Seperti tukang bakso, mereka ahli membuat baksonya sesuai dengan selera diinginkannya. Demikian tukang gado-gado, demikian juga tukang masakan warung Tegal dan lain-lainnya. Hanya masalah sekarang mereka itu belum terkoordinir, belum diangkat ke permukaan, belum diposisikan oleh pemerintah sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat ini. Jadi kembali lagi kami sarankan pemerintah, ya, posisikan mereka, jenguk mereka, angkat mereka, beri mereka arahan-arahan. Nah, ini merupakan kekuatan. Kalau kita ibaratkan, ini adalah raksasa yang tertidur dan selama ini terabaikan. Jadi kembali lagi, pemerintah samping memenuhi kebutuhannya, selain daripada modal, mereka itu membutuhkan pada pemerintah, yaitu berilah mereka ini ranah-ranah usaha untuk mereka melaksanakan, untuk berusaha berikhtiar mencari nafkah, yaitu seperti lokasi-lokasi yang strategis. Ya, untuk sementara ini tidaklah salahnya kita itu mengorbankan keindahan kota dan kenyamanan kota. Yang paling penting sekarang itu selamatkanlah rakyat ini, sejahterakan rakyat ini. Ya, untuk sementara inilah yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sarankan sebagai rakyat Bapak, yang mudah-mudahan usaha Bapak, ikhtiar Bapak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti kita kembali kepada Al-Qur'an, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali oleh kaum itu sendiri. Dan yang satu lagi, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan kembali lagi saya sarankan, setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Mudah-mudahan Allah berikan jalannya. Dan lakukanlah satu perbuatan, satu usaha. Setelah usaha itu selesai, lakukan usaha yang lainnya lagi. Itu semuanya itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk kita untuk melaksanakan apa yang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan Allah berdoa Bapak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.